Marilah kita berdiri untuk mengawali perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang kelima ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Luar biasa. Syukur pada Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengingatkan kita semua agar dalam setiap kesibukan sehari-hari, perjuangan hidup sehari-hari, kita tetap sedia mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka mengawali perayaan yang demikian, awal sekali mari kita merunduk di hadapan Allah. Kita memohon rahmat-Nya agar hati kita, telinga kita, pikiran kita sungguh-sungguh Ia buka dan menyadari benar Allah ada di sekitar kita. Mari kita hening sejenak mempersembahkan semuanya itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan di hadapan Allah pada perayaan Ekaristi ini, kita juga diundang untuk berdoa bersama dengan keluarga Ibu Maria Goretti Lanikong yang ingin mengucap syukur atas berkat, perlindungan, dan kesehatan. Permohonan juga dari Laurentius Hakim Zakaria yang ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang hari ini telah mengantarku ke usia 70 tahun. Mohon berkat dan lindungan Tuhan Yesus untuk seluruh keluarga. Mohon pemulihan bagi saudara kami Fabianus Penny Effendi yang belum siuman. Berikutnya permohonan dari Ibu Sri, anak, cucu, dan keluarga besar. Mendoakan arwah Bapak Priyo Utomo, Ibu Maria Ngatini, Bapak Petrus Dalmin, Ibu Maria Magdalena Cumini yang meninggal dunia 7 tahun yang lalu, Bapak Yakobus Purwanto meninggal dunia 40 hari yang lalu. Semoga mereka telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dan awal sekali, mari merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera.
Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Engkau bimbing dan Engkau utus sebagai penerus kabar gembira ke seluruh dunia. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah aku, utuslah aku. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan oleh suara orang itu yang berseru. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara api ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu, dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Begitulah kami mengajar, dan begitu pula kamu mengimani. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasulnya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Saya mau bertanya, apakah Anda pernah sekolah? Belum. Apakah Anda pernah sekolah? Pernah ya. Pernah jadi murid? Nah, maka apa yang akan saya gambarkan berikut ini tentu akan sangat mudah untuk Anda tangkap maknanya. Saudaraku terkasih, hidup itu seperti sekolah, gitu ya. Dan kalau hidup itu seperti sekolah, maka setiap kali akan terjadi kenaikan kelas, naik tingkat, begitu ya. Selalu ada apa? Ada apa? Ada ujian, ada ulangan, ada tes. Tidak mungkin bahwa akan terjadi kenaikan kelas atau kenaikan tingkat. "Oi, sekarang libur, pulang lu naik kelas." Tidak mungkin. Ya. Tapi selalu ada ujian, dan bahkan ujian demi ujian kita
jalani agar kita bisa sungguh-sungguh naik kelas, agar kita sungguh-sungguh naik tingkat begitu. Dan resikonya kalau dalam ujian itu gagal, maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami remedi, atau kalau zaman saya dulu istilahnya itu gitu ya, mengulang. Dan memang harus mengalami itu. Saudaraku terkasih, inilah gambaran perjalanan hidup kita, ya, bahwa setiap kali kalau kita mau naik kelas, naik tingkat, atau satu tingkat ke atas, kita diundang untuk memasuki dan menjalani ujian itu dengan baik. Dan kita diberi contoh murid yang sangat baik sekali, yakni Petrus. Ya. Dia, bolehlah kalau mau kita katakan gitu ya, itu sedang studi di perikanan. Sudah semalaman dia cari ikan, dia gagal, nggak berhasil. Itu semacam ujian. Lalu datanglah dosennya, gurunya. Gurunya apa tadi? Yesus. Dari mungkin fakultas pertukangan atau apa gitu ya. Melihat kegagalan muridnya, Yesus memberi perintah, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saya hanya membayangkan kalau Petrus hari itu sebagai murid yang gagal, yang tidak lulus ujian, lalu a priori, lalu menolak apa yang dikehendaki gurunya. Oh, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Petrus menerima perintah itu. Dia rendah hati. Dia tahu benar dirinya yang gagal, yang hari itu tidak berhasil, yang hari itu belum bisa naik kelas. Lalu dia taat. Dan lihatlah, dari ketaatan dia untuk melakukan remedi itu, dia pulang. Walaupun semalaman tidak dapat ikan, ketika sudah mengiyakan apa yang dititahkan gurunya, dia pulang dengan membawa ikan yang berlimpah-limpah. Dan saat itulah dia takjub kepada gurunya yang memerintahkan dia, dan saat itulah terjadi kenaikan kelas yang luar biasa. Selain keberlimpahan yang dia temukan, lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia, yang tadinya kelasnya adalah mengumpulkan rezeki yang bisa busuk, yang hanya untuk makanan sehari-hari, yang hanya untuk makanan hari ini, saat itu diutus untuk menangkap sesuatu yang kekal, sesuatu rezeki yang tidak bisa diambil atau tidak bisa busuk oleh zaman. Dia diundang untuk masuk dalam rencana sang gurunya, mewartakan kerajaan Allah. Disinilah ya profil murid yang mesti kita ikuti. Mau terbuka senantiasa pada apa yang dikehendaki oleh gurunya. Dan kita hanya membayangkan gitu ya, bagaimana kalau tadi Petrus sebagai murid itu sudah a priori dulu, sudah bertahan, berkeras hati, berkeras kepala, dan tidak mau memasuki apa yang dititahkan oleh gurunya. Dan dia, karena tadi kita lihat, dengan rela menjalani remedi itu, dan akhirnya dia bisa berhasil. Nah, saudaraku terkasih, lalu apa yang bisa kita timba untuk kehidupan kita? Inspirasi seperti apa yang bisa kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Petrus hari ini? Nah, saudaraku terkasih, seperti bayangan tadi, gambaran tadi, hidup adalah sebuah proses belajar, sekolah. Dan setiap mau naik tingkat, kita diajak untuk memasuki ujian. Maka, ya, kegagalan, pengalaman kehilangan, penderitaan, sakit dan lain sebagainya, bolehlah kalau itu kita anggap sebagai suatu ujian untuk naik kelas di dalam keutamaan hidup. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapati tahapan itu di dalam hidup begitu ya, kita mesti berani memaknainya. Jangan-jangan Tuhan sedang memberi kesempatan kita
akan mengangkat kita ke tahap yang lebih tinggi, ke kelas berikut yang lebih tinggi. Dan dengan proses inilah Tuhan mengajak kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan bagiku sesuatu yang lebih berlimpah, sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih kekal daripada yang sekadar selama ini saya bayangkan, yang isinya hanyalah sesuatu yang kesementaraan, yang isinya seringkali hanyalah sementara, keduniawian dan lain sebagainya, atau bahkan egoisme. Disinilah dalam ujian ini, di tengah apa yang sedang kita alami ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih agung, yang lebih berlimpah, yang lebih kekal. Dan kita diundang seperti Petrus, tidak a priori, tetapi mau terbuka, sehingga kita tidak putus asa dalam setiap kegagalan, pengalaman kehilangan, ataupun penderitaan. Lalu inspirasi yang kedua, tadi pagi tanpa sengaja saya buka WA. Ya sengaja ya buka WA, enggak sengaja. Enggak sengajanya ada video Adire gitu ya. Tahu ya Adire itu siapa ya? Ini ya. Wah. Dia menjelaskan dua hal, arti menjadi tua. Yang kolom sini arti menjadi tua itu apa? Keriput, pelupa, jalannya mulai gini gitu ya. Terus pusing, banyak diet dan lain sebagainya. Lalu sisi sini dia menjelaskan, menjadi tua itu berarti sabar, senyum, terus apa lagi? Banyak keutamaan, berserah, tenang, dan lain sebagainya. Maka Adire mengatakan, yang ini biarpun tua tetapi masih muda. Saudaraku terkasih, ya, kelas paling tinggi dalam visi yang Yesus harapkan adalah bagaimana kita, ya, sebagai orang yang masih hidup di dunia ini tetapi sungguh-sungguh menyerahkan apa yang kita jalani pada sesuatu yang hakiki, pada sesuatu yang esensi, yakni kehidupan itu sendiri. Dan kalau kita dalam kehidupan ini belum bisa berserah ke sana, kita masih akan tidak damai, terombang-ambing dan lain sebagainya. Dan bahasa narasi Yesus hari ini adalah kita harus sampai menjadi penjala manusia dan bukan hanya penjala ikan. Atau kalau dalam bahasa yang lain yang Yesus sampaikan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain akan ditambahkan padamu. Atau kumpulkanlah harta yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Dan inilah yang harus juga menjadi visi hidup kita, orientasi hidup kita. Karena apa? Kelas yang Yesus harapkan agar kita capai adalah kelas itu, di mana kita di dalam hidup sungguh-sungguh hanya mencari yang kekal, yang abadi, yakni dalam Allah sendiri. Kalau dalam visi Kristus adalah kerajaan Allahnya. Oleh karena itu saudaraku terkasih, mari ya, sembari kita bertekun, sembari kita berjuang, sembari kita belajar setia dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap perjuangan, kegagalan dan aneka hal ihwal yang Allah selenggarakan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun panggilan kita, kita tetap mau setia. Kita pun adalah abdi Allah, kita pun adalah pelayan Allah yang senantiasa mencari kehendaknya dalam setiap perjuangan hidup kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang. Aku percayakan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum lahir dan batin. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara, memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Ekaristi yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Untuk ungkapan syukur dan permohonan perlindungan bagi anak-Mu Maria Gorettila Nikong, Laurentius Hakim Zakaria, dan Fabianus Penny Effendi ya Bapa, semoga Engkaulah pengharapan mereka, Engkaulah jalan kehidupan kesegaran bagi mereka semua, dan mereka di dalam Engkau menemukan pengharapan, kasih, dan keyakinannya. Dan untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil, Priyo Utomo, Maria Ngatini, Petrus Dalmin, Maria Magdalena Jumini, dan Yakobus Purwanto, semoga Engkau memberikan istirahat kekal kepada mereka, sehingga mereka Kau perkenankan berbahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga dan menjadi pendoa yang setia untuk kami semua yang bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, pandanglah kelemahan dan keterbatasan kami. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan, dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan pada Ekaristi ini, juga orang tua kami yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya, dan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dan
Persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebangkitan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa ke-6. A. Misa hari Sabtu tanggal 12 Februari jam 6 sore. Lektor Ibu Utami Dewi, Pemazmur Rainer Wira. Petugas tata laksana lingkungan Barbara, Kur Ibu-ibu Paroki San Frades, Organis Civita D. B. Misa hari Minggu tanggal 13 Februari jam 7 pagi yang juga merupakan misa pelantikan pengurus DPP baru. Lektor Ibu Wiwin Pasela, Pemazmur Angel Firlin, petugas tata laksana Kur dan Organis dari keluarga Dehonian Kota Palembang. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 26 Februari di Gereja Santo Yosef. Informasi dan pendaftaran dipersilakan menghubungi sekretariat. 3. Pembekalan bahan APP bagi para pemandu di lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial akan dilaksanakan tanggal 22 Februari jam 7 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan dan setiap kelompok diminta untuk dapat mengirimkan calon pemandu setidaknya 2 orang untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Berikut ini adalah jadwal untuk baptisan kanak-kanak. A. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 20 Februari mulai jam 4 sore di Balai Paroki yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. B. Pelaksanaan baptisan tanggal 27 Februari jam 5 sore. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi dilaksanakan. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Pasangan Fransiskus Vio Wibowo, putra dari Bapak Paulus Handoko Wibowo dan Ibu Helena Ferawati Suciati dengan warga lingkungan Santa Clara, dengan Filomena Viola Cynthia, putri dari Bapak Hasan dan Ibu Marlina Cynthia dari Paroki Santo Yosef Palembang. Rencana perkawinan tanggal 11 Februari 2022 di Gereja San Frades. B. Pasangan Leonardo Arianto, putra dari Bapak Yosef Maria Budiono dengan Ibu Teresia Suyanti, warga lingkungan Santo Yakubus, dengan Francisca Yulita Permatasari, putri dari Bapak Ignatius Sukiman dan Ibu Maria Angelina Siti Nurhaini, warga lingkungan Santo Franciscus Saverius. Rencana perkawinan tanggal 12 Februari 2022 di Gereja San Frades. C. Pasangan Andre Chandra, putra dari Bapak Yakubus Chandra dengan Ibu Mary Taslim, dengan Yenike Melisa, putri dari Bapak Saka dan Ibu Yanasari. Keduanya adalah warga
lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 20 Februari 2022 di Gereja San Frades. D. Pasangan Jason Ignatius Liando, putra dari Bapak I. Hendrik Gunawan dengan Ibu Hendi Haryono dari lingkungan Santo Hieronymus II, Paroki Kristus Raja, Surabaya, dengan Gema Jessica Idela Chan, putri dari Bapak Hadianto Chandra dan Ibu Susan, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 26 Februari 2022 di Paroki Santo Silvester, Pecatu, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan hari ini dan minggu depan. Hari ini diingatkan kepada para pengurus Dewan Pastoral Paroki terpilih. Hari ini bersama dengan keuskupan kita mempunyai agenda pembekalan dalam persiapan pelayanan di periode yang mendatang. Untuk pengurus terpilih, hari ini ada kebersamaan dengan pihak keuskupan untuk pembekalan. Jam 10 akan dimulai, bukan 10 ngaretnya. Kemudian yang kedua, minggu depan kita bersama Bapak Uskup. Tetapi mengingat situasi pandemi dengan wabah yang baru, maka nanti akan diputuskan bagaimana pelayanan perayaan Ekaristi di minggu depan dan selanjutnya, sampai nanti ada keputusan bersama untuk misa. Bagaimana akan dilanjutkan secara streaming atau mungkin offline, kita belum bisa memutuskan, tetapi umat akan diinformasikan melalui pengurus lingkungan berkaitan dengan situasi perayaan Ekaristi, karena sudah ada himbauan, informasi mengenai apa yang perlu kita buat sebagai warga negara. Ini saja informasi yang harus saya sampaikan berkaitan dengan rencana 2 minggu ini dan rencana tentang mengantisipasi kesehatan negara kita, khususnya warga di San Frades ini. Maka nanti mohon menunggu informasi apa yang akan dibuat dalam pelayanan pastoral, khususnya perayaan Ekaristi. Terima kasih Roma Elis untuk perayaan pagi ini, dan juga kepada semua petugas liturgi, adik-adik misinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana, petugas multimedia, dan kelompok kur dari tata laksana dan kur dari Wanita Katolik RI cabang San Frades. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.
Amin.